بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk duduk di sebuah tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, yaitu masjid, yang tujuannya adalah untuk membahas perkara yang mulia juga, adalah ilmu agama. Yang merupakan membawa kesuksesan kita di akhirat. Kesuksesan kita di dunia, terlebih di akhirat. Kebahagiaan kita di dunia, terlebih di akhirat. Karena kalau ditimbang dengan syariat, ditimbang dengan agama, ditimbang dengan Al-Quran, sukses itu kata Allah di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dibebaskan dari api neraka, siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sungguh dia sukses, sungguh dia beruntung. Inilah orang-orang yang hakikatnya sukses. Siapa mereka? Mereka yang selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka segala sesuatu di dunia ini menghantarkan kita untuk kesuksesan di akhirat, yaitu selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka itu sebuah kemuliaan, sebuah kebahagiaan. Jangan kebalikannya. Sekalipun manusia saat ini memandang dia sukses,
Namun di dunia tidak ada perkara-perkara yang dia lakukan untuk membawa kesuksesan dia di akhirat. Sekalipun manusia tersebut dikatakan oleh manusia dia sukses di dunia ini, namun kesuksesan dia di dunia tidak membawa kesuksesan dia kepada akhirat. Maka ini kesuksesan yang tipu daya. Makanya Allah melanjutkan di dalam ayat itu setelah berbicara siapa yang diselamatkan dari api neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sungguh mereka adalah sukses, sungguh mereka adalah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kebahagiaan atau kesenangan yang menipu. Maka kesuksesan yang dikatakan di dunia ini, manusia mengatakan dia sukses, namun kesuksesan dia tidak membawa kepada kesuksesan akhirat. Kesuksesan di dunia itu menipu. Dan alangkah banyaknya manusia yang tertipu. Maka bagaimana meraih kesuksesan di akhirat? Selamat dari api neraka, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana meraihnya? Tidak lain adalah dengan belajar agama. Mustahil seseorang itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam syurga tanpa belajar. Mustahil. Sungguh ketidakmungkinan. Kalau sudah berbicara tidak mungkin, pasti kita sudah tahu maknanya. Enggak mungkin. Menunjukkan untuk meraih itu semua harus dengan belajar. Kalau kita faham ikhwani fid din wa akhwati fid din, meraih surga itu dengan ilmu, selamat dari api neraka dengan ilmu agama, berarti memang harus kita fokuskan. Karena yang kita raih adalah sesuatu yang sangat mahal. Harus memfokuskan. Maka coba kita renungkan. Kita sepekan sekali, kalau kita hanya misalnya ikutnya kajian misalnya hanya 2 kali dalam sepekan. Kalau ikut, terkadang ada sekali. Dalam suatu kajian kita hanya menghabiskan waktu berapa? Taruhlah 1 jam setengah. Satu kajian, berarti kali 2, berarti hanya 3 jam. Berapa jam sehari semalam? 24 jam kali 7. Berapa Pak? 24 kali 7. 100. Berapa? 168. Ya. 168 jam dalam satu pekan. 168 jam dalam satu pekan. Berapa kita habiskan belajar? Berapa? 3 jam. Tidak bergerak dari 100 jam.
tidak bergerak dari 60 jam, bahkan hanya berkurang dari 8. Tujuannya masuk masuk surga 3 jam. Itu kalau aktif 2 pengajian. Kalau 1, la ilaha illallah. Sudah nampak Pak perhitungannya? Dari 168 jam hanya kita gunakan belajar berapa jam? 3 jam. Alhamdulillah kalau kita masih di rumah belajar, membaca, menelaah, atau ada pengajian-pengajian lain, alhamdulillah. Bisa tidak hanya 3 jam yang tidak terpakai, 165-nya terpakai semuanya? Bisa? Allahu a'lam. Makanya kalau kita seperti itu, malu rasanya kita meminta padahal mustahil orang yang masuk surga tanpa belajar. Mustahil. Sebuah ketidakmungkinan. Masih enggak tahu apa arti tidak mungkin? Arti tidak mungkin. Semua kita tahu. Berarti satu-satunya jalan meraih itu adalah dengan belajar. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memang benar-benar untuk bersungguh-sungguh. Baik. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dari kitab pembahasan kita, kitab tafsir. Kita masih berada di pembahasan surah Al-Bayyinah. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa ayat yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani dikatakan ahlul kitab? Karena mereka umat yang Allah turunkan kitab. Yahudi kitabnya apa? Taurah. Nasrani kitabnya Injil. Mereka kaum yang Allah turunkan kitab. Wal musyrikin, orang-orang musyrik, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan yang menyembah patung atau selain dari patung. Namun mereka tidak dari golongan ahlul kitab, tidak dari golongan Yahudi dan Nasrani. Di luar dari mereka adalah yang mereka menyembah selain Allah, disebut mereka dengan musyrik. Mereka musyrikun.
yang menyembah selain dari Allah, entah itu matahari, entah itu api, entah itu patung, apapun yang mereka sembah selain dari Allah, namun mereka tidak tergolong Yahudi atau Nasrani, mereka disebut dengan musyrikun. Jelas ini jemaah? Mereka mumfakkin, tidak akan meninggalkan agama mereka, tidak akan meninggalkan sesembahan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti kepada mereka, sampai datang bayyinah kepada mereka, sampai datang bukti kepada mereka. Kemarin sudah kita sampaikan bayyinah di sini, bukti di sini ada beberapa tafsir. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan sampai turun Al-Quran, sampai turun Al-Quran. Jadi orang-orang kafir dahulu tidak akan merubah agama mereka, tidak akan merubah sesembahan mereka sampai turun Al-Quran. Wa an Qatadah fi qawlihi munfakin qala muntahin amma hum fihi hatta ta'tiyahumul bayyinah ay hadzal Qur'an. Disebutkan tafsir, di dalam tafsir bahwa maksud dari bukti di situ adalah Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan bukti di sini adalah Rasulullah. Rasulullah. Ada juga sebagian ulama tafsir menyatakan kalau yang tadi tafsir yang pertama, orang kafir Yahudi dan Nasrani atau musyrik tidak akan merubah, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang Rasulullah atau sampai turun Al-Quran. Namun sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik akan senantiasa memuji Rasul. Ini tafsiran lain. Tafsiran lain. Bukan meninggalkan agama mereka, tapi tidak. Tapi orang Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka hidup ketika hidupnya Nabi, dan orang-orang musyrik, para penyembah-penyembah selain Allah di masa hidupnya Nabi, sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi, semua mereka memuji Rasul. Sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi, semua mereka memuji Rasul. Bahkan semua mereka menginginkan datangnya atau diutusnya Rasul. Orang Yahudi misalnya, di dalam kitab-kitab mereka sudah dijelaskan akan datang seorang Nabi, dan mereka sangat menginginkan itu. Orang Yahudi sangat menginginkan itu. Mereka memimpikan kedatangan Nabi yang sudah dijelaskan di dalam kitab mereka. Demikian juga orang-orang Quraisy sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, bagaimana mereka menilai Rasulullah. Bahkan masih kecil pun mereka sangat
mereka menggelar Nabi seorang Al-Amin. Tidak ada satu orang pun di kota Makkah membenci Nabi, tak ada. Namun itu terjadi sebelum diangkat. Tidak ada satu orang pun, sekalipun Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Abu Lahab itu ketika Nabi lahir begitu bahagianya luar biasa sampai dia memerdekakan budaknya. Abu Lahab itu karena keponakannya. Tak ada satu orang pun di kota Makkah membenci Nabi, tidak ada. Sangat sayang mereka kepada Nabi. Ketika pernikahan Nabi dengan siapa? Dengan istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Khadijah. Mereka mendukung. Paman-pamannya mendukung. Bahagia. Karena pernikahan Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Kapan Abu Lahab membenci Rasul? Kapan? Ketika Rasulullah mengumumkan kenabiannya. Maka lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin. Tidaklah orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik yaitu Quraisy, para penyembah patung, munfakkin, meninggalkan Nabi. Enggak ada. Mereka tidak meninggalkan Nabi, mereka tidak membenci Nabi. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi. Kapan orang Yahudi membenci Nabi? Ketika mereka mengetahui Nabi yang diangkat oleh Allah, Nabi yang diutus oleh Allah bukan dari kalangan mereka. Sebelumnya mereka ingin cepat menjumpai Nabi, bermimpi-mimpi mereka menginginkan berjumpa dengan Nabi. Namun ketika mereka mengetahui, orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi yang diutus itu bukan dari kalangan mereka Bani Israel, sehingga dahulu sahabat yang di Madinah dari kaum Ansar atau Khazraj dan Aus, mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi, bukankah kalian dahulu menginginkan datangnya Nabi? Bukankah dahulu kalian sangat menginginkan datangnya Nabi? Bahkan kalian mengatakan, wahai orang Ansar, wahai orang Khazraj, para sahabat yang dahulu belum Muslim, belum Islam, yang tinggal di Madinah, dari suku Khazraj, suku Aus. Ketika dua suku ini masuk ke dalam Islam, mengikuti Nabi, lalu mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi, bukankah kalian dahulu menginginkan datangnya Nabi? Kenapa kalian tidak masuk? Kenapa kalian tidak mengikutinya? Bukankah dahulu kalian memimpi-mimpikan datangnya Nabi? Sangat bertekad ingin mengikuti Nabi. Namun kenapa kalian tidak mengikutinya? Sudah diutus Nabi. Apa jawaban mereka? Bukan dia yang kami maksud. Bukan Nabi dia yang kami maksud. Kenapa itu terjadi? Karena Allah tidak mengutus
Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan Bani mereka. Nah, jadi sebagian ulama tafsir menjelaskan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin. Orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir musyrik, tidak meninggalkan Nabi, tidak membenci Nabi, tidak berhenti memuji Nabi, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi, barulah timbul benci. Berhenti seketika mereka memuji Nabi, berhenti seketika. Faham ini jemaah? Jadi sebagian, kapan orang-orang kafir itu meninggalkan agama mereka? Ketika pertama diutusnya Rasul. Makanya sebagian mereka beriman, sebagian mereka beriman, meninggalkan agama mereka, mengikuti Rasulullah. Sebagian mengatakan dalam tafsir Al-Quran, ketika turunnya Al-Quran. Dan ini adalah kedua-duanya bisa digabungkan. Makanya di ayat yang berikutnya apa kata Allah? Di ayat yang berikutnya, Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Apa al-bayyinah di sini? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah. Apa al-bayyinah itu? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, Rasulun minallah, dialah seorang utusan Allah. Yatslu suhufan mutahharah. Yatslu yakni yaqra, yang membacakan, suhuf yang suci, itu adalah Al-Quran. Diutus seorang nabi, kemudian nabi itu diberikan mukjizat yang sampai hari kiamat mukjizat itu tidak hilang, adalah Al-Quran. Mukjizat para nabi ketika wafat hilang mukjizatnya. Namun mukjizat Rasulullah, Nabi kita, walaupun beliau wafat, namun mukjizat itu sampai sekarang kita baca, bahkan sampai hari kiamat. Itu adalah Al-Quran. Suhufan mutahharah, Al-Quran yang suci, yang bahkan Allah sendiri mengatakan atas kesucian Al-Quran yang tidak akan bercampur dengan kebatilan. Allah mengatakan dalam surah Fussilat, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidaklah datang kepadanya kebatilan. Jadi Al-Quran itu tidak akan termasuki kebatilan, tidak akan, baik itu dari belakang atau dari manapun. Musuh-musuh Allah ingin mencampur Al-Quran itu dengan kebatilan, takkan bisa.
Karena memang yang menjaga kesucian Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Yang menjaga kesucian Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Dalam surah Al-Hijr, Al-Hijr Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaga Al-Quran? Allah jadikan para penghafal Al-Quran. Allah jadikan para pembelajar Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf pun berubah, akan ada yang memperbaikinya. Jangankan satu ayat, satu surah, satu huruf pun akan ada memperbaiki. Berbeda dengan selain Al-Quran. Selain Al-Quran, kitab-kitab samawiyah yang turun dari langit, selain dari Al-Quran, Allah tidak menjamin penjagaan dari Allah. Allah tidak menjamin. Allah tidak menjamin penjagaan dari Allah sendiri. Allah tidak menjamin. Tapi kalau Al-Quran, Allah menjamin sendiri Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Selain dari Al-Quran, Allah tidak menjamin untuk menjaganya. Makanya bisa dikotak-atik, bisa perubahan. Adapun Al-Quran tidak, karena Allah menjamin, Allah sendiri yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya Allah mengatakan kepada para mengkotak-kati kitab-kitab selain dari Al-Quran. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka mereka yang menulis kitab. Celaka mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini kitab turun dari Allah. Ini kitab Allah, padahal mereka sudah mengkotak-katik di dalamnya. Celaka mereka. Dan ini terjadi selain dari kitab Al-Quran. Adapun Al-Quran, satu pun tidak bisa mengkotak-katiknya. Kenapa? Karena kesucian Al-Quran, terjaganya Al-Quran dari kebatilan, Allah sendiri yang menjaga. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Gak ada. Nama Isya? Baik. Insyaallah pada Isya kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah dari pembahasan kita surah Al-Bayyinah.
pertemuan yang lalu apakah sudah ana sampaikan surah Al-Bayyinah ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Belum. Pak Reman ada catatan Pak Herman? Nggak ada. Pasti tengok rekaman. Nama-nama sudah. Naam. Surah Al-Bayyinah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian memasukkan deretan Makkiyah dan sebagian memasukkan deretan Madaniyah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ikhwani wal akhwati fid din, Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Inilah bukti, inilah bayyinah, inilah bukti. Allah mengutus seorang rasul dan untuk membacakan suhufan mutahharah, Al-Quran yang mutahharah, yang dijamin oleh Allah kesuciannya, yang dijamin oleh Allah kebenarannya, yang dijamin oleh Allah menjaga dari perkara-perkara yang batil di dalamnya. Kemudian di ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha kutubun qayyimah. Fiha, padanya, di dalamnya, isinya, yaitu Al-Quran, isinya kutubun qayyimah, kitab-kitab yang lurus. Sebagian mengartikan kitab-kitab ini hukum-hukum yang lurus. Maksud dari kutubung, kitab-kitab, maksudnya adalah hukum-hukum. Qayyimah, mustaqimah, yang lurus. Kalau kita lihat tafsir, fiha kutubun qayyimah, qala Ibnu Jarir, ay fiha as-suhuf al-mutahharah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, maksud di dalamnya adalah hukum-hukum yang lurus. Ibnu Jarir mengatakan adalah suhuf yang suci. Ini sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Maksudnya kutubun qayyimah, maksudnya adalah adalah mustaqimah, laisa fiha khata, li'annaha min 'indillahi 'azza wa jalla. Isi kandungan Al-Quran itu adalah berisikan tentang perkara-perkara yang adil, ajaran adil, hukum-hukumnya adil. Kemudian mustaqimah, lurus, benar.
laisa fiha khata', tidak ada di dalamnya kesalahan. Tidak ada di dalamnya kesalahan. Kenapa tidak ada di dalamnya kesalahan? Li'annaha min 'indillahi 'azza wa jal. Karena Al-Quran itu turun dari siapa? Dari Allah. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu turun dari Rabb seluruh alam. Mutlak. Turun itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Hah? Dari atas ke bawah. Kami menurunkan. Jadi subhanallah, Al-Quran itu benar-benar kebenaran, hukum-hukumnya benar, hukum-hukumnya adil, khabar-khabarnya sahihah, sabit, isi kandungnya semua benar, tidak ada kesalahan, satu huruf pun tak ada salah. Makanya hibati fillah, benar-benar beruntung kita, Allah jadikan kita umat membaca Al-Quran. Allah jadikan kita umat yang Allah turunkan Al-Quran pada umat itu. Yang tidak ada umat selain dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kitab itu. Beruntung kita. Kenikmatan yang besar di kalangan umat kita. Gak ada kesalahan apapun. Mau ahli bahasa ingin mencari kesalahan-kesalahan dari segi bahasa Al-Quran, angkat tangan mereka. Angkat tangan mereka. Membacanya ibadah atau tidak? Bacanya ibadah. Al-Quran itu ahibati fillah, surat dari Allah. Kalau benar-benar dia cinta sama Allah, dia benar-benar akan tidak merasakan bosan di dalam membaca surat dari kekasihnya. Bapak dulu zaman perkenalan sama istri pakai surat atau sudah ada handphone? WA. Apa? Atau waktu di pondok, wanita yang kita cintai itu mengirim surat sama kita. Sudah tahu suratnya itu wangi. Surat itu akan kita simpan. Subhanallah. Kita akan baca terus. Mau tidur baca. Nah, ini cocoknya anak-anak SMA Pak, cocoknya. Dulu. Begitulah jamaah, sebenarnya hakikatnya kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita akan tidak pernah melupakan Al-Quran, karena itu surat dari kekasih kita. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, kalau benar-benar bersih hati seseorang itu, dia tidak akan pernah merasa muak dengan membaca Al-Quran. Wallahi jemaah, ketika kita membaca Quran, apa perasaan kita?
Karena Al-Quran itu min indillah, dari Allah. Ucapannya atau kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat dari Allah. Membacanya ibadah, mendapatkan pahala dan menenangkan jiwa. Fihi syifa, di dalam Al-Quran itu ada obat. Ada obat. Baik. Maka sayang sekali kalau kita umat yang satu-satunya umat Allah turunkan Al-Quran yang luar biasa, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan atau tidak membacanya, mengambil manfaat darinya, mengambil faidah-faidah di dalamnya. Sayang sekali. Baik. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tidaklah orang-orang yang diberikan kitab berselisih, berpecah belah, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali ketika datangnya bukti yang nyata kepada mereka. Apa tadi bukti? Al-Quran atau Al-Quran dan Rasulullah dan Al-Quran. Ini bukti. Kapan mereka berpecah belah ahlul kitab? Ketika datangnya dua perkara ini. Kenapa menyebab mereka berpecah? Karena sebagian mereka mengikuti Al-Quran, sebagian mereka mengikuti Rasulullah, sebagian mereka tidak. Akhirnya terjadi perpecahan. Kapan terjadi perpecahan di kalangan Quraisy? Ketika sebagian mengimani Rasulullah dan sebagian mereka mengimani Al-Quran dan sebagian mereka tidak mengimaninya, sehingga terjadi perpecahan. Dan perpecahan seperti ini memang harus antara hak dengan batil, harus, nggak bisa bercampur. Perpecahan seperti antara hak dengan batil harus, nggak bisa bercampur. Yang mengikuti hak, yang mengikuti batil akan berbeda jalan. Namun kalau perpecahan itu menyebabkan perpecahan yang bukan hanya masih apa saja, permasalahan furu', cabang di dalam agama, inilah perpecahan yang buruk, perpecahan yang tercela. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bukan harusnya mereka tidak berpecah. Tidak ada ulama itu berpecah belah dikarenakan karena perselisihan di kalangan ulama, apalagi mereka perselisihkan itu masalah furu', masalah ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah, apa? Ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Subhanallah. Ijtihadiyah. Ijtihad.
Masalah ijtihad. Dan ini memang sampai hari kiamat takkan bisa selesai. Disinilah dia luasnya ilmu. Makanya ada dikatakan hadis apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Itu hadisnya maudhu', palsu. Justru perselisihan umat itu musibah. Perselisihan umat itu musibah, bukan rahmah. Namun kalau perselisihannya permasalahan furu', permasalahan ijtihad, dia ini tidak masalah. Disitulah luasnya ilmu. Namun terkadang mengakibatkan perpecah belahan, mengakibatkan berpecah belah hanya gara-gara ijtihadiyah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Tidaklah mereka terjadi berpecah belah yang diberikan kitab. Ahlul kitab berpecah belah. Yahudi berpecah belah, Nasrani berpecah belah, Muslim umat Rasul berpecah belah. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Iftiraq, hadis iftiraq, hadis perpecahan. Yahudi berapa? Ala ihda au sintain wa sab'ina firqah. Yahudi 72. Sebagian atau 71. 71 atau 72. Iftiraqal yahud ala ihda au sintain wa sab'ina firqah. Terjadinya perpecahan di kalangan orang Yahudi atas 1 atau 2, 71 atau 72. Di kalangan Nasrani, wa tafarraqatin nasara ala ihda au sintain wa sab'ina firqah. Demikian juga An-Nasrani 71 atau 72. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Dan terjadi perpecahan di umatku, kata Nabi SAW. Umatku berarti Muslim. Umat Islam berapa? Lebih banyak lagi, 73. Kalau Yahudi 71 atau 72. Kalau Nasrani 71 atau 72. Kalau umat Islam 73. Lebih banyak lagi. Ini disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis Imam Abu Dawud. Antara hak dengan batil memang harus. Tapi kalau permasalahan ijtihadiyah, permasalahan furu', tidak boleh kita berpecah belah. Enggak boleh. Perselisihan di kalangan para ulama, apa misalnya? Terkadang di antara ikhwan itu sendiri berpecah hanya gara-gara khilaf. Yang satu sami Allahu liman hamidah, dia pulangkan tangannya ke
ke dada, berarti bersedekap lagi. Sami'allahu liman hamidah, lalu dia bersedekap. Yang satu, Sami'allahu liman hamidah, dia turunkan kedua tangannya. Syekh bin Baz mengatakan sunnah bersedekap. Sunnah bersedekap. Syekh Albani mengatakan bid'ah. Perselisihan. Yang satu ketika sujud, yang satu mana duluan, kaki, lutut atau tangan? Yang satu mengatakan lutut duluan, yang satu mengatakan tangan duluan. Syekh Utsaimin lutut duluan, bahkan dia menekankan sekali harus lutut duluan. Syekh bin Baz lutut duluan. Syekh Shalih Al Fauzan lutut duluan. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani tangan duluan, dan ulama-ulama lainnya khilaf. Dan ini adalah model yang seperti ini tidak masalah. Faham ini jemaah? Jangan gara-gara itu si fulan tuh enggak sunnah tuh. Kenapa? Kaki duluan. Yang salah itu satu. Yang satu mengatakan enggak sunnah itu. Kenapa? Tangan duluan dia. Terjadi perpecahan. Yang seperti ini terjadi perpecahan aib. Hanya gara-gara itu saja. Bahkan dikhilafkan terjadi persisian di karangan kita antara peci dengan lobe. Ini luar biasa. Satu enggak sunnah, kenapa pakai peci dia? Peci nasional. Sunnah itu lobe. Ada juga jubah. Yang tak berjubah enggak sunnah, enggak mengikuti para sahabat. Subhanallah. Ini masalah-masalah furu', masalah-masalah aib juga berpecah belah gara-gara itu saja. Tapi kalau antara mengikuti Rasulullah dengan tidak mengikuti Rasulullah memang harus. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu berpecah. Kenapa? Yang satu sebagian mengikuti Rasulullah sehingga mereka muslim. Abu Jahal kafir, anaknya Ikrimah muslim. Bahkan banyak di kalangan para sahabat itu ketika di dalam peperangan menghadapi ayahnya, menghadapi anaknya, menghadapi saudaranya, mereka berpecah. Makanya Rasulullah itu dituduh dengan, engkaulah wahai Muhammad membuat perpecahan kami. Kenapa mereka berpecah? Sebagian mereka mengikuti Rasulullah. Dan perpecahan yang seperti ini memang harus. Antara benar dengan batil, antara hak dengan batil memang harus. Takkan pernah bercampur antara hak dengan batil. Faham ini jemaah? Tak bisa dicampur antara hak dengan batil. Ketika dicampur hak dengan kebatilan, a'udzubillah.
nada dan dakwah. Nada dan dakwah bisa bercampur. Nada itu mengarah ke mana? Mengarahnya ke musik. Nada mengarah ke musik. Dakwah ibadah luar biasa, tak bisa bercampur. Ketika dicampurkan maka akan menjadi batil. Saya mengenal Islam gara-gara musik. Ada nggak ngomong ini? Saya mengenal Islam gara-gara musik. Subhanallah. Baik. Nah, sampai sini insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan di ayat yang kelimanya insyaallah. Ayat yang kelimanya insyaallah. Sebelum kita tutup ada kira-kira pertanyaan jemaah? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntah apanya? Ya, muntah. Baik. Najis sesuatu yang nampak akan menjadi suci jika hilang najisnya. Kapan dia menjadi suci? Kalau hilang najisnya. Ingat kisahnya Rasulullah ketika sholat, dikabarkan malaikat ada najis di mana? Di sandalnya. Dan tidak mesti dibatalkan sholatnya. Kalau masih bisa dibuka, meneruskan sholatnya, teruskan buka sandalnya. Terus bagaimana dengan tempat sholat, sedangkan termasuk tempat yang suci, itu bagian dari syarat sah sholat. Sampai suci tempatnya, pakaian kita, tempat kita sholat harus suci. Suci bisa saja kotor. Makanya jangan ada orang alasan, Bapak nggak sholat, kotor Ustaz. Kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Kotor bisa saja suci. Kotor Ustaz, bisa saja suci. Ludah najis enggak, Pak? Ludah najis enggak? Ingus najis enggak? Hah? Udah keluar dia? Iya, udah keluar nih. Tiba-tiba mungkin kita gini kan? Batalkan sholat kita?
Karena sebagian ada ustaz, sebagian mengatakan ingus itu najis, ludah itu najis. Buktinya ustaz, dilarang, Nabi melarang kita untuk berludah di dalam masjid. Bukan karena larangan itu najis, ludah, bukan, tapi dilarang Nabi karena itu tidak beradab. Enggak boleh kita berludah di dalam masjid, enggak boleh. Nabi melarang karena perbuatan itu, bukan najisnya. Maka kata para ulama, sesuatu menunjukkan apakah ini najis atau tidak harus berdasarkan dalil. Enggak boleh kita mengatakan ini najis. Datangkan dalil. Datangkan dalil. Muntah tadi, dalilnya muntah najis. Dan syarat sah di dalam salat harus hilang dari, suci dari najis. Kalau enggak bisa bergeser, batalkan salat. Kalau tidak bisa bergeser, batalkan sholat. Begitu caranya. Karena ketika ditimpa dari najis, maka tidak akan tidak sah sampai hilang suci kembali dari najis itu. Faham ini? Jadi kalau nggak bisa bergeser, batalkan sholat. Batalkan sholat, cari tempat dari berjemaah. Paham Pak ya? Habis? Habis ha? Baik. Waalaikumsalam. Ya pula. Masya Allah. Nah, sahih. Allahu a'lam. Kata para ulama, kalimat Allahu a'lam bin nisbil ilmi, sebagian separuh dari ilmu. Jadi bagaimana? Maka ya disunnahkan itu cuman 2 rakaat yang pakai surah. Ya, cuma 2 rakaat yang pakai surah. Adapun 4 rakaat, kalau itu dia salat-salat apa ya, misalnya ya 4 rakaat, kecuali misalnya salat tarawih yang mengambil 4 rakaat. Tapi kalau salat sunat misalnya, kalau ingin sekali salam, atau salat tahajud misalnya, salat tahajud dia ingin 4 rakaat 1 salam, maka dia boleh 4 rakaat itu membawakan memakai surah, memakai surat. Tapi kalau dia salat sunnah atau salat wajib yang misalnya kayak zuhur, asar, dia disunnahkan hanya 2 rakaat saja memakai surah. Walaupun sebagian ulama mengatakan semuanya boleh. Semuanya dibolehkan. Karena tidak ada ketentuan dari disebutkan di dalam hadis, disebutkan di dalam dalil, tidak ditentukannya. Maka keempat sebagian ulama mengatakan kau boleh memakai surat keempat rakaatnya. Sebagian mengatakan hanya 2 rakaat saja memakai surah. Dan ingat, surah itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Sunnah. Ustaz mau copot ini Al-Fatihah saja. Ya udah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Ustaz mau copot apa? Ayatnya cuma 1 ayat. Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua, wal Qur'anul Hakim, Allahu Akbar. Subhanallah. Pas paham Pak? Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun itu masalah sunnah. Hukum
membaca surah itu sendiri juga sunnah. Sebagian mengatakan boleh keempat-empatnya, sebagian mengatakan hanya 2 rakaat saja yang disunnahkan memakai surah atau membaca surah. Faham Pak ya? Juga khilaf. Sebagian mengatakan tanpa tahiyat awal, sebagian mengatakan boleh pakai tahiyat awal. Namun lebih banyak para ulama tidak pakai tahiyat awal. Tidak pakai tahiyat awal. Ini terjadi memang khilaf di kalangan para ulama. Makanya alhamdulillah ketika ada pertanyaan itu di masjid Masjid Muhajirin, itu kita baca, alhamdulillah kita selesai kita baca. Tapi ini saja, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.